semuanya, di sini saya mempunyai contoh data dari uji Management. Nah, di sini ada kelas eksperimen dan ada kelas kontrol. Nah, sebelum kita masukkan datanya ke SPSS, kita harus kategorisasikan datanya terlebih dahulu. Yang mana untuk kelas eksperimen itu dikategorikan kelompok 1, dan kelas kontrol itu dikategorikan kelompok 2. Langsung saja kita salin datanya. Ini di mas. Nah, setelah data dimasukkan ke data view, kita langsung ke variabel view, yang mana di bagian name ini kita ganti namanya kelompok. Dan variabel kedua kita kasih namanya nilai. Untuk desimal, yang kelompok dikosongkan saja dan nilai itu 2. Nah, di bagian value-nya di kelompok, value 1 itu labelnya kelompok 1. Kelompok 1. 2 itu kelompok 2. Nah, setelah data terinput, kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Ke Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Nah, kelompok ke Factor List, dan nilai ke Dependent List. Plots, centang Normality Plot with Test, Continue, dan OK. Nah, di sini output uji normalitasnya udah keluar. Nah, di sini bisa dilihat, sebelum kita interpretasikan data normalitasnya, kita harus tahu terlebih dahulu kriteria dalam penilaian uji normalitas. Nah, di sini kriteria pengujian uji normalitas yaitu jika nilai signifikasi atau p-value-nya kecil dari 0,05, itu berkesimpulan data tidak berdistribusi secara normal. Dan jika nilai signifikan atau p-value-nya besar dari 0,05, berkesimpulan data berdistribusi secara normal. Nah, di output uji normalitas ini, didapat nilai kelompok 1, nilai signifikasinya yaitu 0,116. Dan nilai signifikan dari kelompok 2 yaitu 0,000. Nah, yang kelompok 2 nilai signifikasinya kecil dari 0,05 dan berkesimpulan bahwa nilai kelompok 2 terdistribusi tidak normal. Nah, karena salah satu data ini terdistribusi secara tidak normal, maka kita akan melakukan uji Mann-Whitney, yang mana kita ambil analyze, non-parametric test, agensi dialog, dan ambil two independent sample. Bagian nilai itu ke tes variabel list, kelompok, grup variabel. Nah, define grupnya ini, untuk grup 1, grup 2 itu 2, continue, lalu oke. Nah, di sini output Mann-Whitney-nya udah keluar ya. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu kriteria dalam pengujian Mann-Whitney. Nah, di sini kriteria pengujian uji Mann-Whitney itu jika nilai asin sig-to-tail-nya itu kurang dari 0,05, maka berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan. Dan jika nilai asin sig-to-tail-nya besar dari 0,05, berkesimpulan tidak ada perbedaan secara signifikan. Nah, di data ini nilai asin sig-to-tail-nya itu yaitu 0,001. Nah, nilai ini kecil dari 0,05, maka data yang kita uji berkesimpulan ada perbedaan secara signifikan antara kelompok 1 dan kelompok 2.